audio adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau rangkaian pesan materi pembelajaran melalui suara-suara atau bunyi yang direkam menggunakan alat perekam, kemudian diperdengarkan kembali kepada peserta didik dengan menggunakan sebuah alat pengutarnya. Di sini saya akan menggunakan media audio pada pembelajaran bahasa Indonesia dengan mendengarkan cerita dongeng. Adapun langkah-langkah penerapan pembelajaran media audio, yang pertama menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, menyiapkan cerita dongeng dan juga alat perekam seperti laptop atau ponsel dan juga speaker. Kemudian pastikan seluruh peralatan yang akan digunakan dapat berfungsi dengan baik. Dan yang keempat itu, guru menjelaskan kepada peserta didik tentang mata pelajaran, topik pelajaran dan juga tujuan pembelajarannya. Selanjutnya, guru memutar audio dengan volume yang sesuai, lalu mengarahkan kepada peserta didik untuk menyimak isi cerita dengan baik. Selanjutnya, setelah menyimak, guru bisa mengajak peserta didik untuk menjawab pertanyaan atau meminta kepada peserta didik untuk menceritakan kembali apa yang telah mereka dengar dengan menggunakan kata-kata mereka sendiri. Baik, di sini kita akan menyalakan speaker terlebih dahulu. Nah, kalau sudah begini tandanya sudah aktif. Kemudian kita sambungkan ke Bluetooth yang ada di ponsel kita. Nah, kalau sudah begitu berarti sudah terhubung. Sekarang Ibu akan memutarkan sebuah cerita dongeng. Silakan disimak dengan baik-baik ya. Iya, Bu. Si kancil dan buaya. Pada suatu hari yang cerah di hutan, si kancil sedang berjalan santai di tepi sungai. Ia ingin pergi ke seberang karena di sana banyak buah-buahan segar yang baru tumbuh. Wah, buah-buahan di sana pasti enak sekali, Gumam kancil sambil menjilat bibir. tapi sungai ini luas dan penuh buaya. Bagaimana aku bisa menyeberangnya? Kancil pun duduk di tepi sungai berpikir keras. Tak lama kemudian muncullah ide cemerlang di benaknya. Ia berdiri dan memanggil dengan suara lantang. Hai buaya, keluar kalian. Aku membawa pesan penting dari Raja Hutan. Seekor buaya besar muncul di permukaan air, diikuti oleh buaya-buaya lain. "Apa? Pesan dari Raja Hutan?" tanya buaya dengan nada penasaran. Benar sekali, Jawab kancil dengan suara meyakinkan. Raja Hutan ingin mengetahui berapa jumlah buaya yang hidup di sungai ini untuk memastikan keamanan wilayah hutan. "Oh, begitu. Jadi kami hanya perlu menunjukkan diri?" tanya buaya yang lain. Lebih dari itu, Kata kancil licik. kalian harus berbaris dari tepi sungai sebelah sini sampai ke seberang sana agar aku bisa menghitung satu persatu. Buaya pun merasa bangga karena merasa diperhatikan oleh Raja Hutan. Mereka langsung berenang dan menyusun diri dalam dua barisan panjang dari satu sisi sungai hingga sisi lainnya. Siapa tokoh utama dalam cerita? Kancil, Bu. Benar sekali. Nah, mengapa buaya mau membantu kancil menyeberang sungai? Karena buaya percaya pada perkataan kancil karena tidak tahu mereka sedang ditipu. Ya, betul. Bagus, sekarang aku akan menghitung kalian. Ia melompat ke punggung buaya pertama. 1, Katanya. Lalu ia melompat ke buaya kedua. 2, Ia terus melompat dan menghitung sampai akhirnya mencapai tepi seberang. Begitu kakinya menyentuh daratan, kancil tertawa berbahak-bahak. terima kasih banyak buaya. Aku berhasil menyeberang tanpa basah sedikit pun. Para buaya
Hai, kembalilah ke sini, dasar penipu kecil! Teriak seekor buaya. Namun, kancil sudah menghilang ke dalam semak-semak di seberang sambil berkata, lebih baik cerdik daripada kuat. Selesai. Jadi itu tadi cerita dongeng si kancil dan buaya. Nah, sekarang ibu mau tanya, bagaimana perasaan buaya setelah tahu bahwa kancil telah menipunya? Marah. Marah? Marah dan kecewa, Bu, karena buaya sudah membantu kancil tetapi malah ditipu, Bu. Ya, baik. Benar ya? Nah, nilai moral apa yang dapat kita ambil dari cerita si kancil dan buaya? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Silakan. Nilai moralnya adalah kecerdikan memang penting, tapi jangan digunakan untuk menipu orang lain. Ya, betul sekali. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah mendengarkan cerita si kancil dan buaya? Senang, Bu, karena ceritanya menarik. Baik, jadi melalui cerita si kancil dan buaya ini kita dapat belajar untuk tidak meniru perbuatan kancil yang menipu, karena menipu itu tidak baik, dan sebelum bertindak harus berpikir terlebih dahulu dan tidak mudah percaya dengan perkataan orang lain tanpa memastikan terlebih dahulu kebenarannya. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah cara penerapan pembelajaran berbasis media audio dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.